Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita masih tetap semangat di dalam mengikutinya. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu hidup bijaksana. Sekali lagi, tema kita pada hari ini yaitu hidup bijaksana. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang di dalam menjalani setiap kehidupannya, dia mengalami keteledoran. Contohnya dalam hal berkata-kata, dalam hal bergaul, bahkan dalam hal berinteraksi antara sesama. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan mengajarkan kita hari ini dari Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jika di ayat yang pertama membahas tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup kita bijaksana. Yang pertama, bijaksana dalam hal apa? Tidak menghakimi sesama kita. Dikatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Terus dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu engkau tidak melihat. Ini pelajaran sangat penting bagi kita orang percaya, supaya kita hidup bijaksana. Ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, satu hal yang perlu kita tanamkan, kita harus hidup bijaksana. Kita harus pintar mengucapkan kata-kata yang bijak, mengucapkan kata-kata berkat bagi sesama kita. Ketika ada orang melakukan kesalahan, kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, menjaga tindakan kita, supaya orang-orang yang sekeliling kita tidak merasa sakit hati dengan tindakan kita. Kita tidak boleh langsung menghakimi. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, seperti apakah orang yang hidup bijaksana? Yaitu jangan menghakimi sesama kita. Karena belum tentu orang yang kita hakimi itu dia lebih berdosa daripada kita. Oleh karena itu, mari kita bijaksana. Bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam berkata-kata. Maka kita akan menjadi berkat. Kita akan bisa mengekang mulut kita, dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian hal apa saja lagi menjadi hidup kita bijaksana, supaya hidup kita bisa, yaitu jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Artinya di sini sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, hal yang kudus dan hal yang berharga. Jikalau kita tahu itu adalah mutiara, jikalau kita tahu ada barang kudus, mari kita menjaganya dengan baik. Kemudian hal apa saja lagi hidup kita harus bijaksana, yaitu hal dalam pengabulan doa, yaitu ketika kita meminta kepada Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus meminta. Kalau kita hanya berdiam saja, maka orang itu tidak akan mengetahui apa yang menjadi keinginan kita. Saya percaya Tuhan memang mengetahui setiap isi hati kita. Dia mengetahui keinginan kita, keperluan kita, tapi kita perlu berdoa, perlu meminta kepada Dia melalui doa kita. Sehingga dikatakan hal pengabulan doa. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Harus ada persekutuan. Melalui doa kita bisa meminta kepada Tuhan. Dikatakan mintalah maka akan diberi kepadamu. Kemudian dicari maka kamu akan mendapat. Artinya ada action, bukan sekedar kita hanya membutuhkan tapi tidak ada tindakan. Kemudian karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita harus ada tindakan. Ketika kita memerlukan sesuatu, mari kita berbicara dengan baik, bertindak dengan baik, mencarinya, mengetoknya, artinya berusaha supaya kita bisa mendapatkan. Supaya doa kita terkabul, apa yang harus kita lakukan? Harus ada tindakan, harus ada usaha kita sebagai manusia. Itulah orang yang bijaksana, bukan hanya berdiam dan menunggu berkat itu langsung turun datang dari langit, bukan. Tapi kita harus punya tindakan, harus bekerja, harus berdoa, harus berusaha, dan melalui itu Tuhan memberkati semuanya. Oleh karena itu, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang Kristen yang hidup bijaksana, jangan menghakimi. Kemudian mari kita boleh bertindak dengan hati-hati. Dan kita juga harus mengetahui perbedaan yang berharga dan yang tidak berharga. Dan selanjutnya kemudian hal pengabulan doa. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Harus ada tindakan. Kita harus meminta, mencari, mengetok, bukan hanya berdiam sendiri saja. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semoga firman Tuhan ini termaterai dalam hati kita dan kita boleh melakukannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa mengajarkan kami supaya kami hidup bijaksana dalam Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah